Perkenalkan, nama saya Resa Syakira dari kelas A3 PGSD angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen dan prinsip kurikulum. Nah, langsung saja. Yang pertama ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini pada prinsipnya terdiri dari 4 macam, yaitu ada tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dan melaksanakan suatu kurikulum. Kemudian ada komponen materi. Komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran untuk mencapai komponen tujuan. Kemudian ada komponen metode. Komponen metode adalah komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Kemudian ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini sangat penting bagi pelaksanaan kurikulum. Hasil evaluasi dapat memberi petunjuk apakah sasaran yang ingin dituju dapat dituju atau tidak. Selanjutnya ada keterkaitan antar komponen. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Kemudian, isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Kemudian, strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas untuk mencapai satu tujuan. Kemudian ada sumber-sumber prinsip kurikulum. Yang pertama ada data empiris. Data empiris adalah data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen dan penelitian. Yang kedua ada data eksperimental. Data eksperimental ini mengacu pada informasi atau hasil yang diperoleh dari eksperimen yang digunakan untuk mendukung pembelajaran dalam pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, eksperimen dapat dilakukan untuk menguji metode pengajaran, strategi pembelajaran atau implementasi suatu program pendidikan. Selanjutnya ada cerita kurikulum, disusun atas kepercayaan dan sikap-sikap yang belum terbukti kebenarannya. Artinya, kurikulum dibangun berdasarkan pandangan dan asumsi yang belum sepenuhnya diuji secara empiris. Dengan kata lain, kurikulum dapat berisi ide-ide yang masih perlu diuji lebih lanjut lagi. Kemudian ada anggapan umum. Merujuk pada pandangan atau keyakinan yang diterima luas tentang apa yang seharusnya diajarkan dalam pendidikan berdasarkan nilai sosial, budaya, dan ekonomi, meskipun tidak selalu didukung oleh bukti ilmiah. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umum adalah prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangun. Prinsip ini mencakup prinsip relevansi, perencanaan terpadu, bertitik tolak dari masalah atau topik, dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Kemudian prinsip ini melibatkan semua pihak di lingkungan sekolah. Prinsip relevansi dibagi menjadi dua, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Kemudian ada prinsip efektivitas. Hal ini merujuk pada bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan kejelasan, tujuan, dan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, metode, model, dan evaluasi. Prinsip ini berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dapat dilaksanakan. Prinsip efektivitas dibagi menjadi dua, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Kemudian ada prinsip efisiensi. Prinsip ini perlu diperhatikan baik dalam efisien segi waktu, tenaga, peralatan yang tentunya akan menghasilkan efisiensi dan segi biaya. Kemudian ada prinsip kontinuitas atau berkesinambungan, meliputi antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Kemudian ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini mencakup murid dan fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran guru. Kemudian ada prinsip berorientasi pada tujuan.
Kurikulum fleksibilitas mencakup fleksibilitas murid dan fleksibilitas pengembangan pengajaran guru. Kemudian ada prinsip khusus kurikulum. Menurut Toto Himat dan kawan-kawan di dalam Sukma Dinata tahun 2000 menjelaskan beberapa prinsip pengembangan kurikulum khusus, yaitu yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum, yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa komponen kurikulum merupakan komponen yang berkaitan erat, saling menunjang, dan merupakan kesatuan yang tak dapat lepas satu dengan lainnya. Apabila ada komponen saja yang memiliki kelemahan, maka akan berpengaruh dan menjadi lemah pula komponen-komponen lainnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan lemahnya kurikulum itu. Dalam pengembangan prinsip-prinsip kurikulum, sangat penting untuk membuat paduan kurikulum yang tepat. Prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Prinsip itu menunjukkan ada suatu hal yang penting, mendasar, harus yang biasanya selalu ada dan terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.